Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rahmawati Salsabila, NIM 101191034 dari kelas 2A Keperawatan Stikes Bakti Tuna Susada Tasikmalaya. Nah, saya di sini untuk membuat video memenuhi tugas saya, yaitu menjelaskan tentang metode Triage atau metode START. Apa sih metode Triage atau metode START itu? Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Teman-teman, tentu saja jika kalian pernah ke rumah sakit terus ke ruangan IGD, di lantainya pasti ada garis yang berwarna-warni. Nah, itu yang disebut triage. Nanti saya tunjukkan fotonya di sini. Metode triage atau START atau Simple Triage and Rapid Treatment tetap mengutamakan atau berdasarkan prinsip ABC. Perlu diingat bahwa saat melakukan triage, jangan melakukan terapi atau tindakan orang yang melakukan triage hanya memberikan tanda berapa kartu warna seperti merah, kuning, hijau, dan hitam ke setiap korban. Prinsip utama dari triage yaitu menolong para penderita mengalami cedera atau keadaan yang berat, namun memiliki harapan hidup. Salah satu metode yang paling sederhana dan umum digunakan adalah metode START atau START atau Simple Triage and Rapid Treatment. Metode ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu prioritas ke-1, yaitu warna merah, merupakan prioritas utama diberikan kepada para penderita yang kritis keadaannya, seperti gangguan napas, gangguan pernapas, gangguan jalan napas, perdarahan berat, atau perdarahan tidak terkontrol. Lalu penurunan status mental. Nah, yang kedua yaitu prioritas 2 yang berwarna kuning. Merupakan prioritas berikutnya diberikan kepada para penderita yang mengalami keadaan seperti luka bakar, tanpa gangguan saluran napas atau kerusakan alat gerak, lalu patah tulang yang tertutup yang tidak dapat berjalan, lalu cedera punggung. Nah, lalu yang nomor 3 yaitu prioritas ketiga yang berwarna hijau, merupakan kelompok yang paling akhir di prioritasnya, dikenal juga sebagai walking wounded atau orang cedera yang dapat berjalan sendiri. Yang terakhir yaitu prioritas 0 yang berwarna hitam. Prioritas ini diberikan kepada mereka yang meninggal atau mengalami cedera yang mematikan. Nah, lalu juga ada pelaksanaan triage yang dilakukan dengan memberikan tanda sesuai dengan warna prioritasnya. Tanda triage juga dapat bervariasi mulai dari suatu kartu khusus sampai hanya suatu ikatan dengan bahan yang warnanya sesuai dengan prioritasnya. Jangan dulu mengganti tanda triage yang sudah ditentukan bila keadaan penderita berubah sebelum memperoleh perawatan. Maka label lama jangan dilepas, tetapi diberi tanda, waktu, dan pasang yang baru. Pelaksanaan triage atau metode START
untuk memudahkan pelaksanaan triage, maka dapat dilakukan suatu pemeriksaan sebagai berikut, yaitu yang ke-1, kumpulkan semua penderita yang dapat atau mampu berjalan sendiri ke area yang telah ditentukan dan beri mereka label hijau. Lalu yang kedua, setelah itu alihkan kepada penderita yang tersisa, lalu periksa pernapasannya. Bila pernapasan lebih dari 30 kali per menit, beri label merah. Lalu, bila penderita tidak bernapas, maka upayakan membuka jalan napas dan bersihkan jalan napas 1 kali. Bila pernapasan spontan mulai, maka diberi label warna merah. Bila tidak, diberi warna hitam. Lalu yang ketiga, bila pernapasan kurang dari 30 kali per menit, nilai waktu pengisian kapiler. Nah, yang keempat, waktu pengisian kapilernya. Yang pertama, lebih dari 2 detik berarti kurang baik. Berilah label yang berwarna merah. Hentikan pendarahan besar bila ada. Lalu yang kedua, bila kurang dari 2 detik, maka nilai status mentalnya. Nilai status mentalnya. Bila penerangan kurang, maka periksa nadi radial penderita. Bila tidak ada, maka ini berarti bahwa tekanan darah penderita sudah rendah dan perfusi jaringannya sudah menurun. Nah, lalu yang kelima itu pemeriksaan status mental. Yang pertama yaitu pemeriksaan untuk mengikuti perintah-perintah sederhana. Yang kedua yaitu bila penderita tidak mampu mengikuti suatu perintah sederhana, maka beri label yang warna merah. Nah, yang ketiga yaitu bila mampu, beri warna kuning. Nah, lalu ada syarat pelaksanaan triage, yaitu yang pertama, banyak pengalaman menangani pasien luka, luar, dan lain-lain. 2. Pengetahuan tentang pertolongan pada saat bencana. Dan yang ketiga yaitu daya kepemimpinan, keputusan yang tepat dan kreatif. Yang keempat, yang terakhir, kemampuan untuk berhumor. Ya baik, itu penjelasan tentang triage start yang saya ketahui. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau materi yang kurang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.